aturan ini diberlakukan dan setelah ini berjalan hampir 3 bulan, tentu saja kami di sini, saya dan Pak Joko dari sektor pertambangan, mungkin bisa apa yang kami sampaikan ini kurang lebih mewakili aspirasi atau kesulitan yang dialami oleh rekan-rekan eksportir sumber daya alam yang lain ya, dari sektor migas, kemudian perkebunan ya, sawit ya, perikanan, kehutanan, itu semuanya kami terdampak cash flow-nya. Oke. Ya, jadi seberapa bukan berat hanya, dampak dari sisi cash flow-nya ini Pak yang terasa ketika penerapan aturan DHE ini? iya, jujur saja memang khususnya bagi perusahaan-perusahaan, tapi semuanya nggak skala perusahaan yang kecil atau yang besar ya, Jadi semuanya kecil menengah terdampak besar ya. mengalami Iya, hal yang sama mengalami gitu hal ya? yang sama, apalagi yang kecil ya, apalagi yang kecil, dan margin usaha juga itu jauh dari 30% ya, bahkan sebagian usaha itu mungkin di bawah 10%. Jadi dampaknya sudah terasa dan kami juga melihat bahwa aturan ini malah dirasakan kontradiksi ya dengan tujuan peraturan ini. Kalau kita lihat salah satu tujuan utama adalah untuk mendorong pembiayaan dan juga untuk mendorong investasi di hilirisasi. Iya. Nah, dengan adanya hambatan ini tentu saja perusahaan selain kesulitan untuk mengatur cash flow sehari-hari operasionalnya, ya tentu saja untuk rencana investasi ke depan, apalagi hilirisasi yang membutuhkan biaya besar, ini pasti akan terhambat. Ya. Jadi justru tidak sampai ke dalam target dan goal yang dimaksud sebenarnya Sepertinya dengan aturan seperti DHE itu, ya. apalagi kita lihat juga cadangan devisa kita dengan penerapan ini, menurut informasi juga tidak banyak menolong gitu ya. Sehingga yang justru dikhawatirkan jika dampaknya ke sektor real yang kadang sedang dirasakan, ini malah bisa menghambat nanti rencana investasi yang juga berpengaruh terhadap pergerakan percepatan ekonomi. Apalagi di sisi lain kita dituntut untuk mengoptimalkan ekspor ya, Ya, karena sektor pertambangan dan juga industri sawit ini juga merupakan andalan utama kita untuk perekonomian gitu ya. Baik Pak Indra, kita coba tanya Pak Joko ya, karena Pak Joko termasuk salah satu yang juga sempat menolak sebenarnya aturan dari DHE ini begitu ya di 1 Agustus lalu, tapi tetap running begitu ya, dan karena beliau juga sudah mencatat bisa aja uangnya dipakai begitu ya oleh pemerintah. Anda melihatnya seperti apa kalau kita review 3 bulan berjalannya aturan DHE ini Pak Joko? Ya, yang dirasakan sebenarnya 3 bulan ini menderita kita, Mbak. Kenapa? Tidak ada perusahaan yang untung 30%. Satu itu. 30% DHE itu kan besar. Kalau 250.000 berarti 80.000 ditahan sama negara. Yang kedua, kita juga tidak mudah mendapatkan 30% daripada DHE itu di pasar luar. Karena apa? 30% itu bagian daripada modal kerja yang dipakai oleh tambang. Kalau 30% dikali 3, 90% tertahan, pastinya akan kesukaran kita. Sehingga kita perlu cari dana segar dari luar, dan seperti diketahui, BI saja menaikkan bunganya. Nah, kalau sekarang bunganya per tahun 6%, terus kita orang tambang pinjam, tentunya akan kena pajak. Kan? Jadi kalau bisa, 30% ini dipikirkan kembali lah. Apakah bisa orang tambang dimintain 30% itu, Mbak? Ya, karena pada kenyataannya kita nggak ada untungnya 30% itu, Mbak. Gitu loh. Jadi itu keadaan yang terasa sekali. Dalam 3 bulan ini nggak ada untungnya 30% gitu Pak Joko maksudnya? Ya nggak ada untungnya 30%. Bohong tuh kalau ada yang untung 30%. Kalau kita lihat RKAB-nya, net margin profit yang dimiliki oleh tambang itu sekitar ya di bawah 11 lah gitu ya. Sekarang ditahan 30, ya repot Mbak Maria. Artinya terjadi pengurangan pendapatan dari tambang kan. Secara overall jadi dari tambang terlalu banyak. Jadi ganggu cash flow ya, itu masuk ke situ ya Pak Hendra ya. Iya, apalagi biaya operasional ya meningkat ya. Fuel cost itu bisa berpengaruh sampai 30% ya. Ada 25 sampai 30%, bahkan 35% dari biaya operasional. Apalagi biaya harga bahan bakar kan juga naik ya. Naik terus, apalagi ada konflik di Timur Tengah. Belum tarif royalti yang tahun lalu itu naik hampir 2 kali lipat. Jadi tren harga sedang turun, beban biaya operasional plus beban biaya perpajakannya juga naik, ditambah dengan DHE, waduh kita makin sulit. Apalagi nanti jika diterapkan MIP ya, waduh makin sulit.